Ajarkanlah anak dengan pendidikan yang terbaik, perkataan yang paling mulia dari orang tua kepada anak. Itulah pendidikan yang terbaik dari orang tua dengan anak. Anak itu tergantung orang tuanya, mau jadi apa tergantung orang tuanya. Anak ibarat kertas putih, Bapak Ibu. Kertas putih polos, mau ngasih warna apa tergantung yang nulis. Sama dengan bayi, bayi itu bersih, nggak punya apa-apa. Maka tergantung emak dan bapaknya mau dijadiin apa ini anak. Kasih warna merah, merah. Kasih warna biru, biru. Kasih warna hitam juga, hitam. Itulah bayi, itulah anak. Maka apa yang saya lakukan pada pagi menuju siang ini disebut dengan walimatul aqiqah. Apa itu, Ustaz? Menggunting sifat keburukan dari anak agar muncul sifat fitrahnya sampai di kemudian dewasanya menjadi anak yang birrul walidain, berbakti dengan orang tuanya, bukan uququl walidain, durhaka dengan kedua orang tua. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak itu disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai ujian. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah anakmu, istrimu, keluargamu itu jadi fitnah. Apa fitnah itu, Ustaz? Ujian, Pak, cobaan, memusingkan diri itu anak. Aduh, tidak sedikit ada orang tua yang dibuat pusing sama anak. Jangankan ketika gede anaknya, dari mulai bayi sudah mulai musingin anak itu. Masya Allah. Banyak orang tua dipusingin sama anak. Bahkan tidak sedikit juga ada orang tua yang hancur nama baiknya gara-gara anak. Tidak sedikit. Maka hati-hati Bapak Ibu. Ini tidak hanya buat Bang Nurjan yang punya anak, buat kita semua yang merasa punya anak. Hati-hati. Anak itu jadi ujian, jadi fitnah dalam hidup kita. Tapi ketika anak jadi ujian, satu solusi dari Allah, sabar. Sabar, Pak. Karena boleh jadi anak jadi ujian untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Dulu saya punya kiai, Mas Nurjan. Saya mondok di Gontor 6 tahun, mondok di Menes 3 tahun, Pak. Pak Abah Biliati saya. Kemudian mondok 3 tahun lagi di Bandung. Jadi kurang lebih 12 tahun saya mondok. 4 tahun saya ke Mesir, kuliah di Al-Azhar. Saya punya kiai di pondok saya itu. Kiai ini anaknya Badung minta ampun. Badungnya minta ampun. Nakal pokoknya, Pak. Dan nakalnya bukan untuk diri sendiri, Pak, ngajak santri yang lain. Ngajak santri yang lain. Kita kenapa berani? Karena dia anak kiai. Jadi kalau dimarahin tinggal salin aja dia. Gak mungkin kiainya marah. Sampai singkat cerita Bapak Ibu, ini saya ambil kesimpulan. Pernah melakukan satu kejadian yang itu fatal di pesantren. Fatal. Dan ternyata semua santri ikut terlibat. Dan kita cerita dengan orang tua kita bahwa yang ngajak itu anaknya kiai. Singkat cerita akhirnya dikumpulkan sama kiai, semua orang tua dipanggil. Orang tuanya pada ngomong, Pak Kiai, anak saya itu begitu karena ikutin anaknya Pak Kiai. Jadi kiainya disalahin sama orang tua itu. Tapi ini kiai, Masya Allah Pak, nggak marah sama anaknya, nggak ngambek, apalagi keluar bahasa yang kotor, nggak pernah. Sampai akhirnya orang tua cerita begini sama kiai, Pak Kiai, itu kenapa anak Pak Kiai kok begitu? Kok begitu? Kok begitu? Terus kemudian singkat cerita, ketika itu kata kiainya, ya Allah nggak apa-apa, nanti juga soleh, kata. Gitu aja Pak, nanti juga soleh. Singkat cerita Bapak Ibu, dalam perjalanan selesailah kita mondok tuh pada bubar. Ada yang ke Mesir, kayak teman saya, ada yang ke Libya, ya, ada yang memang netap di Jawa dan sebagainya. Sampai hari ini 10 tahun kita berada di pondok, memang Bapak Ibu, doanya orang tua itu, sekalipun anaknya nakal di masa kecilnya, ternyata kekuatan doa itu bisa menjadikan anaknya soleh dengan kekuatan doa. Dan ternyata hari ini terbukti, anak yang dulu yaitu nakalnya minta ampun, sekarang beliaulah yang menjadi pimpinan pondok, bahkan orang yang paling alim di antara kami. Alim Bapak, alim, soleh, berilmu luar biasa. Bahkan beliau juga menjadi salah satu di antara dai yang sekarang
viral di internet. Itulah Ustaz Adi Hidayat, itu kawan saya. Ustaz Adi itu kawan saya, mondok 6 tahun dengan saya. Ustaz Adi Hidayat itu kawan. Sekarang viral bagus ceramahnya, hafal Quran 30 juz, sampai tahu letak titik ayatnya di mana, kanan kiri depan belakang, sampai tafsirnya itu luar biasa. Beliau punya kiai, ayahnya seorang kiai di Banten, dan dulu kita pernah bersama dengan saya, dan ternyata memang doanya orang tua. Maka Bapak Ibu saya sampaikan, kalau sekarang kita hebat, ini bukan hebatnya kita, karena boleh jadi karena doanya orang tua. Doanya orang tua. Siapapun di antara kita yang sekarang kita umurnya panjang, anaknya banyak, cucunya banyak, bukan karena perkasa hebat itu, bukan. Ini karena doanya orang tua. Kalau kita hari ini soleh, bukan karena solehnya kita, boleh jadi doanya orang tua. Maka titip saya yang pertama, sekalipun Bapak Ibu ini, mohon maaf, gak hafal Quran, gak hafal hadis, kalau diberikan anak sama Allah, yang pertama doakan anak-anak kita. Doakan. Ini kadang-kadang kita nuntut pengen punya anak soleh, tapi nggak doa nggak pernah. Nggak doa nggak pernah, Pak. Dipodokin dia anaknya sampai kuliah, sampai jadi, tapi anaknya setelah jadi lupa sama orang tua. Kenapa? Ada yang lupa orang tua, nggak doain yang lupa. Nyokolahin ya, muliain ya, tapi ternyata nggak doain yang lupa. Maka pesan saya pertama, Nuzen, akikoh ini yang pertama adalah doa. Ya, doa buatkan Anda. Kita tadi alhamdulillah Pak Kiai sudah ngedoain, Masya Allah, dibacakan tadi surat Al-Qadar. Kenapa? Karena perempuan cenderungnya malam, kalau insyirah itu siang, ya kan, alam nasroh itu siang, laki-laki berarti. Karena Nabi doain sama Allah surat itu, alam nasroh laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Tapi di riwayat yang lain ada juga orang ketika itu yang dibaca adalah surat ayat yang berbicara alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ada yang baca surat itu, monggo silakan. Itu adalah hanya sunnah saya dibacakan Al-Quran. Kenapa dibacakan Al-Quran? Karena Allah memberikan barokah dari ayat Al-Quran itu. Allah berikan keberkahan. Mudah-mudahan dengan dibacakan ayat Al-Quran itu, anaknya menjadi anak yang solehah dan lembut hati. Insya Allah. Yang pertama doa. Maka isi akikoh itu adalah doa. Doa, jangan kurang-kurang. Walaupun kita ini bukan kiai, bukan ulama, ini orang tua, doa. Kata Nabi ada 9 doa yang mustajab. Salah satunya adalah doanya orang tua buat anak. Doanya orang tua buat anak. Sampai Nabi Ibrahim pun berdoa dengan Allah, diabadikan doanya di Quran surah As-Saffat itu. Apa doanya? Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan kami anak yang saleh. Jadi kalau mau minta jangan nanggung, Pak, minta anak yang soleh. Bahkan bacakan ini ketika seorang ibu sedang mengandung. Jadi ketika ibu mulai hamil, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terus jangan kurang-kurang ibunya baca doa Rabbi habli minas sholihin. Bapaknya juga sama, dia doa dengan Allah, pegang perut istrinya, dia baca Rabbi habli minas sholihin. Karena penting orang soleh ini. Yang penting itu soleh, bukan pinter. Kalau pintar nggak soleh bahaya, Pak. Saya mau tanya, dia korupsi itu pintar apa bodoh? Pintar, Pak. Kalau nggak pintar nggak mungkin korupsi. Dari mana ketemunya orang korupsi bodoh? Orang bodoh mah malingnya paling begal. Kalau nggak begal copet, kalau nggak maling masuk rumah orang. Itu orang bodoh tuh begitu. Kalau orang pintar malingnya gampang, berdasi, pakai jas, pakai tanda tangan. Kan begitu caranya. Tapi orang soleh, ketika dia pintar, maka pintarnya akan bermanfaat buat orang. Ketika dia bodoh, bodohnya pun gak ngerugiin sama orang. Itu orang soleh. Kenapa? Karena merasa dilihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ibrahim mengajarkan Rabbi habli minas sholihin. Ini ilmu yang pertama buat kita ya. Bapak Ibu yang sekarang diberikan Allah anak, termasuk saya juga punya anak. Kalau bisa dawamkan setiap subuh, bahkan ba'da sholat. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan kami yang sholat. Sekalipun bapak nggak bisa ngomong dengan anak, nah sholat gak pernah ngomong gitu, nah pasal gak pernah ngomong gitu. Yang penting doa dulu. Rabbi habli, ya Allah. Kenapa? Karena hati ini ada yang menguasai Allah. Anak kita juga punya hati, Pak. Kalau yang menguasai hati ini memberikan kelembutan sama anak kita, gak ada persoalan buat Allah. Bisa saja anak bangsa jadi kiai, anak kiai jadi bangsa.
Banyak kejadian. Anak bangsat jadi kiai, anak kiai jadi bangsat. Banyak, Pak. Kalau menjadikan anak bangsat jadi bangsat gampang itu, ikut bapaknya. Kalau anak kiai jadi kiai biasa itu. Tapi kalau anak bangsat jadi kiai itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa. Yang paling luar biasa lagi apa yang paling salah itu? Ketika anak kiai jadi, nah itu dari bangsat. Maka oleh karena itu doa. Ini penting doa itu. Doa itu jangan disemarakan. Wah, diajarkan Nabi doa yang Quran itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bahkan dalam doa-doa yang lain itu di surat Ibrahim juga Masya Allah begitu banyak doa-doa. Rabbi habli minas sholihin. Ada lagi Rabbana nas'aluka min dzurriyyatina shalihan, ya Allah berikan kami keturunan yang saleh. Doa. Maka walimatul aqiqah ini intinya adalah doa yang pertama, yang tafaul, berpengharapan baik. Semoga anak yang lahir ini dengan doa kita semua, tetangga, para alim ulama, para ustadz kumpul semua, insya Allah membentuk anak kita ini anak yang solehah. Amin Allahumma.